perusahaan. Bagaimana bisa tiba-tiba menghilang? Direktur Chen, saya juga tidak tahu. Secara logika, orang yang bukan inti perusahaan tidak mungkin bisa mengutak-atik pembukuan itu. Itu Direktur Chen kecil dan yang lain pulang. Mereka pasti punya cara untuk menyelesaikan masalah dana ini. Ayah, aku mau beli banyak sekali baju yang cantik. Ayah, aku mau sepatu bola edisi terbatas. Aku mau mobil mewah. Baiklah, nak, ayah belikan semuanya. Nanti kalau kami sudah besar, pasti akan membalas budi ayah. Dana perusahaan? Kalian sudah selidiki? Xiao Qiang, Bapak tua, jangan sok akrab. Aku dekat denganmu. Lihat para pekerja di luar sana. Sedang marah-marah menuntut kamu mengembalikan uang hasil keringat mereka. Begini saja, kamu serahkan perusahaan itu padaku. Masalah uangnya, aku yang urus untukmu. Bagaimana? Kalau tidak, nanti kalau mereka menerobos masuk, aku tidak berani jamin apa yang akan mereka lakukan padamu. apa maksudmu? Ini. Semua ini adalah ulah kalian? Memang iya, terus kenapa? Jujur saja ku beritahu, semua dana Tianheng Group sudah kami alihkan. Sekarang Tianheng Group ini loh, cuma cangkang kosong. Bocah tua, jangan lihat kami dengan penuh kebencian. Kami yang membereskan kekacauan sebesar ini untukmu. Harusnya kau berterima kasih padaku, kau sudah sepuh begini. Sudah tidak cocok lagi jadi direktur utama. 15 tahun yang lalu, aku membawa kalian keluar dari panti asuhan. Selama bertahun-tahun ini, pernahkah aku memperlakukan kalian buruk? Aku yang menanggung makan, pakaian, dan sekolah kalian? Kalian ini sungguh. Mau bilang kami adalah orang tak tahu terima kasih, ya? Bocah tua, itu karena nasib kami baik. Karena kami cukup berusaha, cukup beruntung. Apa hubungannya denganmu? Kakak kedua, ngomong panjang lebar sama dia buat apa? Kalau dia tidak menyerahkan, aku akan paksa dia menyerahkan. Bocah tua, kau juga sudah hampir 70-80 tahun, hidupmu tinggal beberapa hari lagi. Coba pikir, menyimpan perusahaan sebesar ini buat apa? Aku sarankan kau pikirkan baik-baik. Serahkan perusahaan pada kami. Mungkin kami masih bisa membuatmu menikmati masa tua dengan tenang. Mau aku serahkan perusahaan pada kalian? Tidak mungkin. Nanti saat mereka naik ke sini, akan kulihat mulutmu masih bisa sekokoh ini atau tidak. Aku sarankan kau pertimbangkan matang-matang. Setelah kau sadar, hubungi aku kapan saja. Bocah tua, waktu yang tersisa untukmu sudah tidak banyak loh. Bapak Chen, ibu Anda terdiagnosis kanker hati stadium akhir. Operasi transplantasi hati paling tidak membutuhkan 5 juta rupiah. Ya Tuhan, dosa apa yang sudah kulakukan? Memangnya orang baik tidak akan dapat balasan baik? Pak Chen, cepat cari jalan keluar. Sekarang para buruh di bawah sedang menuntut gaji. Di rekening perusahaan kita sekarang tidak ada uang sama sekali. Menurutmu, harus bagaimana kita? Dorong aku turun. Aku yang urus. Pak Chen, Anda tidak apa-apa. Bagaimana kalau kita pulang saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cepat, cepat, cepat. Chen Shu, kau memang bajingan. Kau menunggak gaji kami, tidak merasa bersalah pada semua saudara? Asetnya sudah lama dialihkan semua. Mana ada uang lagi untuk bayar gaji kami? Chen Shu, kau akan mati mengenaskan. Aku masih punya keluarga yang harus dinafkahi. Kau tidak bayar gaji, bagaimana kami hidup? Kembalikan uangnya.
Kembalikan uangnya. Semuanya tenang dulu. Dengarkan aku bicara. Baik. Kita dengarkan saja si bajingan ini mau bilang apa. Menunggak gaji kalian semua adalah kesalahanku. Aku sangat bersalah. Aku juga tahu kalian semua tidak mudah. Soalnya uang gaji ini bukan cuma secari kertas, tapi untuk setiap keluarga kalian, untuk tumbuh kembang anak, untuk kesehatan orang tua, dan untuk setiap keluarga kalian, harapan untuk bertahan hidup. Aku, Chen Shu, bisa sampai hari ini. Semua berkat kalian. Kalian bukan cuma karyawanku, tapi juga saudaraku, saudari-saudariku. Benar. Rekening perusahaan memang kosong, tapi aku janji akan mengantarkan uangnya ke tangan kalian. Bahkan jika harus menjual semua harta benda, menjual rumah dan mobil, hari ini aku pasti akan mengantarkan gaji ke tangan kalian. Percayalah padaku. Percayalah pada Chen Shu kali ini, ya? Chen Shu, ngomong gini buat apa? Kami mau gaji kami. Sekarang, kamu sekarang juga bayar gaji kami. Betul, Benar. betul. Bayar? Bayar? Li Tao, kamu udah ikut aku lebih dari 10 tahun kan? Selalu bekerja keras, usaha dan jerih payahmu, semua aku lihat. Wang Yu, Z. Suamimu meninggal muda, kamu sendirian menghidupi keluarga. Tapi kamu tidak pernah menelantarkan pekerjaan. Zhang Qin, Li Xiang, dan Wang Hao. Setiap orang dari kalian, aku tahu. Kalian tidak bersalah pada perusahaan. Kalian juga tidak bersalah padaku. Aku, Chen Shu, yang bersalah pada kalian. Aku, Chen Shu, jamin. Bahkan nyawaku sekalipun, hari ini, gaji kalian akan aku berikan ke tangan kalian. Tapi aku mohon, beri aku waktu 1 hari ya. Cuma 1 hari. Aku udah ikut Bos Chen lebih dari 10 tahun. Bos Chen memang tidak pernah mengecewakan aku. Saat tahun baru atau hari raya, dia selalu kasih angpau. Bos Chen orang baik. Aku percaya dia. Aku juga percaya Bos Chen. Mari kita kasih dia 1 hari lagi. Saudara-saudara, bubarlah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sekretaris Gao. Rumah dan mobilku, jual semuanya. Dan barang-barang berharga lainnya. Hari ini sebelum pulang kerja, gaji mereka harus sampai di tangan mereka. Paman Zhang, kali ini berkat bimbingan Anda, kami baru bisa sukses mengambil dana dari Tianheng Group. Kalau tidak, kami benar-benar tidak punya modal untuk memaksa si tua bangka itu. Aku juga tidak menyangka Chen Shu begitu mempercayai kalian. Sepertinya dia benar-benar menganggap kalian bertiga sebagai anak kandungnya sendiri. Aduh, omong kosong. Jadi anaknya, aku saja merasa jijik. Ngomong-ngomong, Paman Zhang, semua dana Tianheng Group sudah kami alihkan semua. Tinggal perusahaan cangkang kosong, untuk apa kami butuh itu? Belakangan ini, Lin Group akan datang ke Jiangcheng untuk mencari mitra kerja yang berkualitas. Asalkan kami berhasil mengambil alih Tianheng Group, pasti akan mendapat perhatian dari Lin Group. Lin Group adalah konglomerat nomor 1 di Haishi. Asal bisa merangkul Lin Group, kita pasti akan menguasai Jiangcheng. Paman Zhang, kedepannya, kami bertiga masih harus banyak bergantung pada Anda. Ya, Tenang saja, asalkan kalian bertiga mendengarkan kata-kataku, melakukan sesuai yang kukatakan, aku jamin, kalian akan menikmati kekayaan dan kemewahan tanpa batas. Hanya saja, usianya sudah lanjut, tidak punya keturunan. Aku tidak tahu apakah kalian. Ayah Zhang. Ayah. Bagus, bagus, bagus. Mitra, aku datang. Bu, Dr. Liu, sudah memberitahuku tentang kondisi ibu. Tentang kondisi tubuh ibu ini, ibu sendiri yang paling tahu. Justru kamu, akhir-akhir ini, kurus dan pucat sekali. Xiao Shu, apa Xiao Qiang, dan yang lain, membuatmu marah lagi? Bu, Ibu tidak apa-apa, kamu ini sudah tidak muda lagi. Di perusahaan, masih ada begitu banyak urusan.
Kamu harus jaga kesehatanmu. Harus bisa merawat dirimu sendiri. Mengerti? Tidak? Tian, Xiaoshu, kamu mau apa? Kamu mau melakukan apa? Xiaoshu. Bu, aku mengecewakan ibu. Aku tidak punya uang untuk mengobati ibu. Anak ini tidak berbakti. Penyakit ibu ini, ibu sendiri yang paling tahu. Diobati pun percuma. Perusahaanku bangkrut. Di rekening tidak ada uang sepeser pun. Gaji para pekerja aku tidak bisa bayar. Tapi ibu adalah ibuku. Meski harus menjual semua yang kupunyai, aku harus mengobati ibu. Tapi para pekerja itu juga punya keluarga. Aku tidak bisa hanya diam melihat keluarga mereka hancur. Anakku juga sudah tua. Sudah tumbuh banyak uban. Xiaoshu, lakukan saja sesuai keinginanmu. Ibu akan selalu mendukungmu. Kamu akan selalu jadi kebanggaan ibu. Bu. Teleponnya berdering. Halo? Direktur Chen. Seperti yang Bapak perintahkan, semua aset yang bisa digadaikan atau dijual, termasuk rumah dan mobil, sudah dijual. Total hasilnya 3 juta yuan. Tapi untuk gaji para pekerja, masih belum cukup. Masih kurang 6 juta yuan. Sisanya serahkan padaku. Bu. Di kartu ini ada 1 juta. Ini semua tabungan ibu. Ambil dan pakailah. Uang ini tidak bisa saya terima dari ibu. Kamu anak ibu. Anak ini sedang dalam kesulitan. Saya sebagai ibunya. Masa tidak peduli, kamu ini. Ambil saja, dengan tenang. Ibu? Rumah dan mobil dijual 6 juta, ditambah 1 juta ini. Masih kurang 5 juta. Sanchun sekarang sudah sukses. Dia pasti bisa bantu saya. Direktur Zhang, Direktur Chen dari grup Tianheng minta bertemu. Sanchun, lama tidak ketemu. Wah, lihat. Ini bukan Direktur Chen dari grup Tianheng ya. Hari ini angin apa yang bawa Anda datang? Sanchun, saya. Kedatangan Anda yang terhormat. Saya tidak sambut dengan baik. Mohon maafkan saya. Anda cuma duduk dan bicara dengan saya. Ini tidak pantas, kan? Oh, baik. Baik. Teman sekelas lama. Aku sangat kangen. Direktur Chen, maaf. Tanganku tidak kuat pegang. Tidak sakit, kan? Tidak apa-apa. Baik. Kamu duduk. Direktur Chen, kedatangan Anda yang terhormat. Katakan, hari ini datang ada urusan apa? Sanchun, kamu bisa pinjamkan saya uang? Bisa. Tapi, kamu harus berlutut dulu. Sanchun, aku. Jangan panggil aku dengan akrab begitu. Kita kan tidak dekat. Perusahaanku bangkrut, para pekerjanya sedang menunggu untuk dibayar. Tolong, mengingat hubungan kita sebelumnya. Bisakah kau pinjamkan aku 5 juta? Aku cuma pakai sebulan. Dalam waktu 1 bulan, pasti akan kukembalikan. Lihat, tak kusangka yang termasyur, bos grup Tianheng, Chen Shu, membuka mulut meminjam 5 juta dariku. Kau juga bisa mengalami hari seperti ini. Apa maksudmu? Maksud apa? Chen Shu. Dulu waktu aku masih kuliah, aku meminjam 2.000 darimu. Kau bertele-tele. Berapa hari baru mau meminjamkan? Bukannya kau cuma ingin membuatku memohon. Sekarang baru buka mulut langsung minta 5 juta. Langsung kukabulkan? Mengapa harus? Sanchun. Mengingat kau pernah meminjamkan 2.000 padaku. Uang ini akan kupinjamkan. Tapi, pertama-tama kau harus berlutut. Memohon padaku. Berlutut dan memohon padaku. Memohonlah, Chen Shu. Bukannya kau ingin meminjam uang? Bukannya kau ingin meminjam uang? Ahaha, bukannya kau kekurangan uang? Asal kau berlutut dan memohon padaku. Uang-uang ini semua jadi milikmu.
Kau, Kalau tebakanku tidak salah, uang ini seharusnya untuk membayar gaji karyawanmu kan? Coba pikir, kalau kau tidak berlutut memohon, 5 juta ini tidak akan kau dapatkan. Tidak dapat uang. Nanti para karyawanmu itu, satu persatu, keluarga mereka tercerai-berai. Rumah tangga mereka hancur. kalau aku berlutut, kau akan meminjamkan uang ini padaku? 5 juta ini, bagiku bukan masalah. Baik, aku berlutut. Uangnya sudah masuk, walaupun cuma sebagian. Tapi Pak Chen menepati janjinya. Aku tidak salah mengikuti Pak Chen. Aku dengar perusahaan bangkrut. Pak Chen malah menjual harta keluarganya sendiri untuk bayar gaji kita. Aku juga dengar ibu Pak Chen kena penyakit parah. Butuh biaya operasi besar, tapi tidak diobati. Saudara-saudara, Pak Chen biasanya baik sama kita. Dan dia tidak pernah potong gaji kalian. Kerja di proyek juga tidak pernah suruh lembur, betul kan? Pak Chen itu baik hati. Kita juga tidak boleh tidak punya hati nurani. Mengingkari budi baiknya, jadi aku usul, kita semua bersama-sama bantu kumpulkan biaya pengobatan Pak Chen. Aku setuju. Setuju. Coba lihat kalian semua. Bos dari Tianheng Group Chen Shu berlutut di depanku. Pinjamkan aku 5 juta, ya? Sepatu aku kayaknya agak kotor. Tolong, letakkan kepalamu di bawah kakiku, biar aku bersihkan sepatuku. Kamu jadi pijakan kakiku dulu. Ayo. Wahahaha. Lihat. Chen Shu, pacarku hamil, aku butuh 2.000 yuan untuk menggugurkannya. Tidak boleh. Cepat larang dia. Jangan digugurkan. Jangan banyak omong. Kalau tidak digugurkan, dia mau bunuh diri. Sanchun, ini aku ambil diam-diam dari rumah, tanpa sepengetahuan ibuku. Cepat pergi. Pak Chen, teman sekolahmu, Zhang Sanchun, rantai dananya putus, mau bangkrut. Kamu ambil sejumlah uang dari rekening perusahaan. Transfer ke rekening perusahaannya. Siap. Tunggu. Dia gengsinya tinggi. Anonim. Baik. Pergilah. Chen Shu, sejak kita kenal, kamu selalu lebih tinggi dariku. Tapi, mulai hari ini, kamu akan selamanya kukalahkan. Sanchun, sekarang boleh pinjamkan uangnya kan? No, aku kasih kamu kejutan kecil dulu. Lututnya bagus ya. Si tua bangka ini juga ada harinya berlutut di depan orang lain. Chen Qian, Chen Shudong. Kalian kok bisa ada di sini? Mereka pasti ada di sini dong. Kamu belum tahu ya? Mereka bertiga itu sudah mengakui aku sebagai ayah mereka. Sekarang mereka semua anakku. Kalian ternyata satu komplotan. Tua bangka, baru sekarang kamu sadar? Memindahkan aset Tianheng Group, membuat Tianheng Group jadi perusahaan cangkang, itu semua ide Papa Zhang. Kalian binatang. Tua bangka, berani-beraninya kamu memaki kami. Bangka? Kayaknya kamu mau mati cepat ya? Kok jadi main tangan, Chen Shu ya? Anak-anak ini terlalu emosional. Kamu jangan samakan diri kamu dengan mereka ya. Tapi, uang yang aku janjikan, pasti aku tepati. Tapi kamu harus setuju satu syaratku. Syarat apa? Serahkan perusahaanmu padaku. Tidak mungkin. Tua bangka, kamu nggak mau dihormati, malah mau dihina ya? Tianheng Group adalah hasil jerih payah seumur hidupku. Dia mau aku serahkan ke kalian? Kecuali kalian menginjakku sampai mati. Orang tua, bukannya kamu yang selalu bilang para pekerja itu adalah saudara-saudaramu? Kenapa sekarang demi sebuah perusahaan sampah, saudara-saudaramu sendiri sudah tidak dipedulikan lagi? Orang tua, kamu tahu nggak, satu pilihanmu, bikin berapa banyak saudara kita kehilangan mata pencaharian? Begini saja. Tanda tangani perjanjian ini.
Ayah Zhang bisa kasih kamu 5 juta rupiah. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah memanggilmu dengan sebutan ayah berkali-kali. Sekarang kamu panggil aku sekali, aku tambah 100 ribu, gimana? Aku juga. Kamu panggil aku juga, aku juga kasih 100 ribu, oke? Aku keluarin 150 ribu. Wahahaha. Cepat tanda tangan, cepat panggil. Aku sudah membesarkan kalian belasan tahun. Kalian anak-anak durhaka. Kalian lebih hina dari binatang. Bocah tua, kamu cari mati ya, hajar dia. Dasar orang tua. Lebih hina dari binatang. Direktur Zhang, orang dari Lin Group sudah datang. Apa? Lin Group? Berhenti. Anak-anak, sudah cukup mainnya. Biar si tua ini tanda tangani dulu perjanjian pengalihan perusahaan. Setelah aku mengambil alih Tianheng Group dan bersandar pada Lin Group, aku, Zhang Sanchun, akan menjadi nomor 1 di dunia bisnis Jiangcheng. Tanda tangan, cepat, suruh dia tanda tangan. Ayo bangun. Berhenti. Aduh, Nona, Anda pasti adalah dari grup Lin kan? Wah, maaf ya, maaf, saya tidak menyambut Anda dari jauh. Lihat ini, membuat Anda menertawakan kami. Cepat, cepat, buang orang tua ini keluar. Dia adalah orang yang paling berjasa dalam hidupku. Temukan dia. Berhenti. Anda ini. Kalian berapa orang? Apa yang kalian lakukan pada Bapak Chen? Pasti ada kesalahpahaman. Iya, betul. Ini ayah angkat kami, cuma seorang preman yang menunggak gaji, datang untuk memeras uang dari kami, minta uang, tahu? Iya, betul. Melihat dia teman sekelas lama, saya kasih dia sedikit uang. Tapi orang tua ini masih tidak puas. Iya, ini. Cuma seorang orang tua yang sok tua. Minta pinjam uang dari kami, berani-beraninya buat keributan di sini. Orang seperti ini, sekalipun dipukuli mati, juga pantas, kan? Betul, kan? Kamu diam. Kamu berani memukulku? Atas dasar apa kamu memukul orang? Atas dasar apa? Karena saya adalah Yesue, sekretaris direktur grup Lin. Karena dia adalah ayahmu. Cukup. Saya. Sekretaris Y, mereka ini tidak kenal orang penting. Tolong jangan dihitung. Kalian bodoh. Hari ini, jika ada sesuatu yang terjadi pada Bapak Chen, jika terjadi apa-apa, kalian berapa orang? Di Jiangcheng, tidak akan ada tempat bagi kalian. Dia kan cuma orang tua bangka, apa hebatnya? Iya. Sifat aslinya, kami berapa orang paling tahu. Cuma sampah. Dibunuh pun, bagaimana? Bapak Chen membiayai kalian sekolah, menyerahkan perusahaan kepada kalian untuk dikelola. Tak disangka, kalian ternyata pengkhianat. Dan kamu malah bersama mereka menghina Bapak Chen. Hari ini, saya akan menghajar kalian untuk Bapak Chen. Kalian ngapain? Kalian ngapain sih? Ngapain kamu? Sekretaris Y, ini maksudnya apa? Maksud apa? Aku akan membuat kalian berlutut dan meminta maaf kepada Bapak Chen dengan bersujud. Meskipun kamu dari grup Lin, tidak boleh seenaknya menindas orang seperti ini. Kamu cuma sekretaris dari grup Lin saja. Menyuruh kami berlutut. Kamu belum pantas. Kalau direktur Lin sendiri yang datang, baru pantas. Aku tahu. Kamu mungkin punya hubungan dengan Chen Shu si tua bangka ini, ya? Kamu memanfaatkan posisimu di grup Lin untuk kepentingan pribadi, kan? Suka banyak bicara, ya? Suruh mereka berlutut, minta maaf. Kamu ngapain? Bajingan. Tuan Chen, cepat bawa dia ke rumah sakit. Cepat. Kalian berdua. Aku ingat kalian. Kamu bajingan. Si tua bangka ini. Bikin emosi?
Tidak menyangka Chen Shu si tua bangka ini masih kenal dengan grup Lin sekretaris direktur. Si tua ini ternyata dengan grup Lin sekretarisnya punya hubungan gelap. Kalau tidak, hari ini aku pasti habisi dia. Sekarang si tua bangka ini dilindungi sekretaris grup Lin, kita nanti ingin lagi dapat sumber daya dari grup Lin akan sulit. Lalu mau bagaimana? Kalian belum tahu kan? Aku sudah dekat dengan pimpinan tinggi grup Lin. Dia cuma sekretaris, ngapain dia? Adik, apa yang kamu katakan benar? Tentu saja benar. Dia sudah menjadi pacarku. Pacarku bilang padaku, belakangan ini Direktur Lin dari grup Lin akan datang ke Jiangcheng mencari seseorang dan akan mengadakan konferensi pers. Kakak, nanti minta pacarmu bantu perkenalkan. Asalkan bisa terhubung dengan Direktur Lin, kita di Jiangcheng bukankah itu akan melesat tinggi? Pasti dong. Aduh, bagus sekali, anakku. Dengan hubungan ini, bahkan Chen Shu si tua ini dilindungi sekretaris grup Lin, perusahaannya tetap akan jadi milik kita. Masih sakit? Sudah tidak, Ibu. Nona Ye, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan anakku. Anda terlalu berlebihan. Nona Ye, kebaikanmu menyelamatkan nyawaku. Sangat kuhargai. Iya. Kalian tidak perlu berterima kasih padaku. Harus berterima kasih pada direktur kami. Ini adalah... Bapak Chen, semua yang saya lakukan diatur oleh ketua dewan direksi kami. Kalian harus berterima kasih padanya. Bapak Chen, kondisi Bapak masih lemah. Cepat kembali tidur di kasur. Baik. Bapak Lin, kita belum pernah bertemu. Bapak begitu membantu saya. Sebenarnya, kita sudah bertemu sejak lama sekali. Saya juga sudah mencari Bapak lama sekali hari ini. Saya sengaja datang untuk membalas budi. Balas budi? Ya? Tidak, kita pernah bertemu. Selama ini, Bapak telah membantu banyak orang. Tapi bagi saya Bapak adalah satu-satunya yang pernah membantu saya. Dan juga Bapak yang mengajari saya cara bertahan hidup. Oh ya. Bapak Chen, saya dengar perusahaan Bapak sedang mengalami kesulitan. Uang ini Bapak simpan baik-baik. Oh tidak, ini tidak boleh. Bapak Chen, Bapak simpan saja. Aduh, tidak boleh. Ini, uang-uang ini bagi Bapak. Pasti juga bukan jumlah yang kecil. Meskipun saya pernah membantu Bapak dulu, saya tetap tidak bisa menerimanya. Bapak Chen, Bapak simpan saja. Begini uang ini anggap saja saya ikut saham di perusahaan Bapak. Anggap sebagai investasi saya. Ikat saham? Ya. Selain itu, saya juga akan mengambil bunga tambahan. Katakan. Bunga. Saya hanya minta Rp1. 1 yuan. Bapak ini, 10 juta yuan ini. Bapak hanya perlu membayar bunga 1 yuan. Saya hanya minta bunga 1 yuan. Bapak Chen, Bapak masih ingat ini? Ini. Kamu ingat saya? Kamu anak kecil yang kubelikan kotak peralatan itu dulu? Betul, saya. Wah, ternyata benar-benar kamu. Sungguh tak kusangka. Sekarang kamu sudah sukses begini. Dulu, kalau bukan karena bantuan Bapak, tak mungkin ada saya yang sekarang. Selama bertahun-tahun ini, saya selalu mengikuti jejak Bapak. Tak berani lengah sedikit pun. Bapak juga selalu menjadi pemegang saham terbesar perusahaan kami. Waktu itu saya melakukan ini bukan untuk mengharapkan balasan. Lagi pula, kesuksesanmu sekarang ini, itu adalah hasil usaha kerasmu sendiri. Direktur Chen, uang ini juga bukan saya pinjamkan begitu saja.
Ada hal yang sangat penting. Ingin saya minta tolong Bapak. Apa itu? 3 hari lagi. Akan ada pidato di grup Lin. Saya ingin mengundang Bapak untuk ikut. Grup Lin. Kamu masih ada kerjasama dengan grup Lin? Ya, nah, grup Lin ini, kami memang sudah lama bekerja sama. Di lokasi konferensi pers nanti, akan ada sesi pidato. Saya ingin minta bantuan Bapak. Selain itu, setelah Bapak datang ke sana, pasti akan langsung paham. Baiklah. Oh ya, uang-uang ini, nanti saya pasti akan berusaha mengembalikannya kepada Bapak. Baik. Perusahaan kami ini, setiap tahun mengadakan pidato rutin. Saya ingin mengundang Bapak untuk hadir bersama saya. Bapak harus datang ya. Cek ini, silakan Bapak terima. Jika ada masalah apapun, kamu bisa menghubungi saya, atau sekretaris Y. Oh ya, cek ini bisa ditukar jadi uang tunai? Saya ingin secepatnya melunasi gaji karyawan di perusahaan kami. Tidak masalah. Xiao Xue, kamu yang urus. Baik. Atas nama grup Lin, masuk saham ke grup Tianheng. Lalu atas nama pribadi saya, suntikan dana 30 miliar. Ini. Tapi rantai dana grup Tianheng sudah putus. Dan dibandingkan dengan grup Lin, investasi ini sama sekali tidak ada artinya. Mungkin kamu pikir saya hanya ingin membalas budi. Sekadar emosi sesaat, tapi yang ingin saya katakan adalah, perusahaan yang dia pimpin, pasti akan menjadi perusahaan terbaik di seluruh negeri bahkan dunia. Saya paham. Selain itu, konferensi pers 3 hari lagi, saya akan umumkan Direktur Chen akan menjadi mitra terbesar grup Lin kami. Baik. Maksudmu Direktur Grup Lin Pak Lin sama sekali tidak kenal Chen Shu? Terbukti dia main mata dengan si jalang itu. Baik. Aku sudah dapat kabar. Direktur Grup Lin, Pak Lin, sama sekali tidak kenal si tua bangka itu, dan dia juga bukan tamu penting Grup Lin. Tapi, aku juga dapat kabar lain. Kabar apa? Katanya Grup Lin baru-baru ini berniat masuk ke grup Tianheng kita. Kita harus segera, sebelum konferensi pers besok, ambil alih perusahaan itu. Jangan tunda lagi. Kita harus segera ambil alih grup Tianheng. Ditambah dengan koneksiku di sini, baru kita punya kesempatan menempel pada grup Lin yang besar ini. Tapi sekarang, grup Tianheng masih di tangan Chen Shu. Kita cari Chen Shu. Kali ini harus kita rebut dari tangan Chen Shu grup Tianheng. Itu. Ya. Dan beberapa orang akan kita manfaatkan juga. Bibi Wang, tinggal di rumah sakit kan enak, kenapa ibu mau pulang ke rumah tua ini? Tinggal di rumah sakit, mana bisa seenak di rumah. Lagi pula, kita sudah terima uang sebanyak itu dari orang, mana enak lagi pakai uang orang lain. Bu, tenang saja. Uang ini pasti akan ku kembalikan ke semua orang. Baik. Xiaolan, perusahaan sudah bangkrut. Setelah gajimu dibayar, carilah pekerjaan lain. Kamu masih muda. Aku tidak mau menghambat masa depanmu. Tidak, Direktur. Dulu saat aku terjepit, Anda yang menampungku. Sekarang Anda sedang susah. Aku tidak akan meninggalkan Anda. Kenapa harus begitu? Chen Shu, bayar utang. Bawa ibuku masuk dulu. Li Tao, Wang Yu. Kalian? Chen Shu, kamu tidak punya hati nurani? Kalau bukan karena Pak Zhang kasih tahu kami, kamu menyembunyikan uang dan tidak mau membagikannya, kami masih seperti orang bodoh, tertipu olehmu. Direktur Chen, kami dulu begitu percaya padamu, bahkan mengumpulkan uang untuk mengobati ibumu. Beginikah caramu membalas kami? Wang Yu, Li Tao, apa ada kesalahpahaman di antara kita? Aku benar-benar tidak menyembunyikan uang. Kamu. Semuanya jangan dengarkan. Orang tua ini ngomong sembarangan. Dia sudah menyembunyikan uangnya. Benar.
Saat kami bersaudara masih di grup Tianheng, Chen Shu ini sudah memindahkan semua dananya dan menyembunyikannya. Arta, Ya, semuanya lihat baik-baik, orang tua inilah, dialah, yang tidak membayar gaji kalian semua. Kianer, kenapa kalian? Chen Su, kamu benar-benar binatang, kamu pantas mendapat kepercayaan dari semua saudara kita. Chen Shu, hari ini kamu harus membayar gaji kepada kami. Kalau tidak, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Bayar uang, kami tidak akan membiarkanmu, Anda ratu berat. Zhang Sanchun dan ketiga anak durhaka ini, mereka yang berkomplot bersama, uangnya sudah kukumpulkan untuk kalian. Nanti sore ini, pasti akan kubagikan kepada semua orang. masih nunggu apa lagi? Nunggu kamu memindahkan uangnya lagi? Iya, orang tua. Kamu bilang uangnya sudah terkumpul. Kalau memang berani, sekarang juga bayar gaji ke semua orang. Iya, bayar sekarang. Bayar sekarang. Uangnya sudah kujemput. Sebentar lagi, akan kubagikan. Dan kalian berdua, menghinaku saja sudah cukup. Ngapain menghasut orang lain? Chen Shu, jangan-jangan kamu lupa, grup Tianheng belum kamu serahkan kepada kami. Benar, grup Tianheng seharusnya milik kami. Chen Shu, aku perintahkan kamu, sekarang juga, secepatnya, serahkan perusahaan itu padaku. Mau aku serahkan grup Tianheng? Mimpi kalian. Bu, ayo kita masuk. Kamu. Berhenti. Bahkan jika kamu ingin menyembunyikan uangnya, tidak mau membayar karyawan juga boleh. Aku yang akan bayarkan untukmu. Tapi, kamu harus tanda tangani dulu perjanjian pengalihan perusahaan untukku. Betul, Chen Shu, apa kamu memang tidak punya uang untuk bayar gaji para pekerja ini? Tapi Bapak Zhangku punya banyak uang. Hanya ada satu syarat, yaitu kamu harus menyerahkan Tianheng Group kepada kami. Sudah kubilang dari dulu, aku pasti tidak akan menyerahkannya. Tianheng Group ini. Tianheng Group ini. Uangnya sudah dalam perjalanan. Aku juga akan membayar para pekerja. Aku, Chen Shu, tidak akan ingkar janji. Jangan-jangan apa yang dikatakan Direktur Chen itu benar? Uangnya sudah dalam perjalanan? Dalam perjalanan, itu cuma alasan dia untuk mengelabui kalian saja. Kalian ini bodoh banget, masih percaya? Si tua bangka. Bahkan kalau mau berbohong, buatlah alasan yang masuk akal. Bapak Zhangku menyuruh kamu untuk menyerahkan, ya sudah, lakukan dengan sukarela. Si tua bangka, bukannya kamu selalu bilang menganggap para pekerja ini sebagai saudara sendiri? Kenapa sekarang cuma disuruh menyerahkan perusahaan cangkang kosong untuk bayar gaji mereka? Kamu tidak mau? Tidak mau bayar, ya? Baik. Aku akan menghajarmu dulu atas nama para pekerja ini. Aku. Kamu mau apa? Kalian mau apa? Dia kan ayah kalian. Nenek tua bangka. Mungkin kamu belum tahu ya, kami dengan si tua bangka ini sudah putus hubungan. Satu-satunya ayah kami sekarang adalah Bapak Zhang kami. Nenek tua, jangan pikir karena kamu sudah tua, kami tidak berani memukulmu. Nenek tua, cepat minggir dari sini. Nanti kami pukul kamu juga. Kianger, apa kamu sudah lupa? Waktu kecil kamu pulang ke desa, demam tinggi. Nenek ini menggendongmu sejauh belasan li di jalan gunung untuk mengantarmu ke rumah sakit. Nenek tua, aku yang suruh kamu mengantarku waktu itu? Shudong, waktu kecil kamu suka makan permen. Shoshu takut gigimu rusak, lalu kamu minta ke nenek. Semua ini, sudah kamu lupakan? Nenek tua, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai nenek kami? Hah? Hempah. Baiklah. Bukannya cuma dulu pernah kasih aku beberapa permen? Kamu mau? Kalau gitu, aku kembalikan. Nenek, aku nggak mau uang. Kian-kian. Kian-kian, kamu juga nggak mau nenek lagi? Kunciranmu. Sejak kecil nenek yang selalu ngekuncir rambutmu. Lama-lama nenek ajarin kamu, kamu juga lupa? Kamu ini. Bisa nggak kamu berhenti bikin suasana jadi sedih? Aduh, kunciran yang kamu buat waktu aku kecil, jelek banget. Masa kamu nggak malu ngomongin itu? Bu, Tante Wang, kalau mau nyalahin, salahkan kamu punya anak laki-laki yang egois dan serakah. Kalau bukan karena dia, ingkar janji, tidak bisa dipercaya, melakukan begitu banyak hal yang keji,
kami juga tidak akan menyalahkan kamu sekeras ini. Bagus omongannya. Si tua bangka. Cepat tanda tangani surat pengalihan perusahaan. Cepat keluarin uangnya. Aku tidak akan menyerahkan perusahaan kepada kalian para pengkhianat ini. Mati pun tidak. Bangsat kau. Jangan pukul anakku. Kamu cuma sekretaris kecil, berani-beraninya ikut campur. Lepasin aku. Dulu aku udah minta-minta, mau jadikan kamu sekretarisku, kamu nggak mau. Sekarang aku kasih kesempatan. Mau jadi sekretarisku atau enggak? Mimpi kali. Berani juga ya. Aku suka tipe orang yang berani kayak kamu. Xiaolan. Chen Shu dong ya, kamu anak durhaka. Kamu benar-benar binatang. Diam. Dasar orang tua, aku lagi asyik. Jangan ganggu aku. Lepaskan Xiaolan. Bapak tua berani memukulku? Bajingan. Jangan pukul anakku. Memang pantas. Jangan pukul anakku. Aku mohon, jangan pukul anakku. Nenek-nenek, minggir. Jangan pukul. Ibu, aku lawan kau. Dasar anjing gila. Berani menggigit Chen Shu. Kalau hari ini perjanjiannya tidak kau tanda tangani, kubunuh kau. Anak-anak, serang. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Jangan pukul anakku. Aku mohon pada kalian. Sejak kecil, aku dan Xiao Shu tidak pernah menyalahkan kalian. Kenapa kalian begitu kejam padanya? Aku mohon pada kalian. Ini agak keterlaluan ya. Ini apa sih? Coba kalian pikir, Chen Shu biasanya bagaimana terhadap kalian? Kalian masih khawatir ibunya datang. Ya juga, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Semua ini sudah sepantasnya. Xiao Shu demi kalian bertiga, seumur hidup tidak menikah dan punya anak. Semua kasih sayangnya diberikan untuk kalian. Kenapa kalian memukulinya seperti ini? Jangan pukuli anakku. Semua kesalahan ini adalah kesalahan nenek tua ini. Kalau mau pukul, pukullah aku. Pukul aku. Lepaskan anakku. Memukulmu? Tulang-tulang rentamu ini tahan ditendang olehku? Lihatlah, inilah bos kalian. Sudah saatnya seperti ini, masih memikirkan uangnya sendiri, tidak membayar gaji kalian. Iya, benar-benar bukan orang. Hari ini, kita harus membela para pekerja, tidak ada uang. Dengan apa kalian menghidupi keluarga? Pantas dipukul. Pukuli sampai uangnya keluar semua untuk kita. Baik, pukuli dia. Aku tidak percaya dia tidak menyerahkan perusahaannya. Tunggu. Orang tua bangka, tulangmu memang keras. Kalau begitu kita pukuli dia saja. Orang tua bangka, barusan kamu bilang jangan pukuli anakmu. Pukuli kamu. Pukul aku. Kalau begitu, aku kabulkan permintaanmu. Aduh. Anak-anak, pukuli dia. Jangan pukuli lagi. Aku tanda tangani. Tidak apa-apa kan? Aku tanda tangani. Bapak tua, kalau mau tanda tangan cepatlah. Kalau tidak, nenek tua ini akan kubunuh. Direktur Chen, jangan tanda tangan. Grup Tianheng ini adalah jerih payahmu seumur hidup. Diam. Sure, jangan tanda tangan. Cepat tanda tangan. Sudah ku tanda tangani. Sekarang lepaskan dia. Akhirnya si tua ini sudah tanda tangan. Gaji kita sudah ada harapan. Direktur Zhang, Anda sudah dapatkan grup Tianheng. Bagaimana dengan gaji kami? Bukankah seharusnya Anda gantikan Direktur Chen untuk membayarnya? Xiaoli, aku sampai lupa. Aku lagi kesusahan uang. Tidak bisa keluarkan uang tunai sebanyak itu. Gaji ini mungkin harus ditunda dulu. Apa? Tapi semuanya tenang saja. Gaji kalian pasti akan kubayar. Hanya saja,
harus ditunda dulu, Chen Shu. Kalau tidak, uang yang kau sembunyikan keluarkan untuk bayar gaji mereka. Zhang Sanchun, kau... Ada apa? Masih tidak mau keluarkan ya? Baik, kalau begitu rumahmu akan kuhancurkan. Zhang Sanchun, itu rumah tua milikku. Kau keterlaluan. Siapa suruh uang yang kau sembunyikan tidak dikeluarkan? Aku tidak hanya akan menghancurkan rumahmu, tapi juga semua barang di dalamnya akan kuhancurkan. Kau? Masih bengong apa? Masuk semua dan hancurkan. Ayo. Hentikan. Wah, banyak barang bagus. Hemfa. Rumah ini bongkar untukku. Siap. Siapa yang berani? Cih, Semuanya berhenti. Siapa bilang Pak Chen tidak punya uang? Buka. Chen Shu, kok kamu bisa punya uang sebanyak ini? Uang Pak Chen ini dari grup Lin. Pak Chen demi membayar gaji kalian, sampai jual rumah dan mobil, bahkan mengorbankan pengobatan ibunya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Uang grup Tianheng itu dialihkan oleh Chen Shu. Kalau bukan karena ibunya hampir mati dipukuli, mana mungkin dia mau mengeluarkan uang sebanyak ini? Betul. Kami datang hari ini untuk bantu kalian minta uang. Iya, mari kita bagi uang-uang ini. Lalu hancurkan rumah ini. Aku lihat siapa yang berani. Hubungi tim penegak hukum, tangkap mereka semua. Sekretaris Ye, semua juga sudah bekerja keras setahun. Demi gaji, masih bisa dimaklumi. Aku yang menunggak gaji duluan. Aku minta maaf kepada kalian semua. Uang ini adalah hutangku pada kalian. Sekarang langsung dibagikan. Pak Chen, Anda benar-benar tidak bohong padaku? Mungkinkah kami benar-benar salah sangka pada Pak Chen? Dia sudah seperti ini, masih membela kami. Bunch of country bumpkins. Tidak berani, ya? Baik, aku yang akan lakukan. Berhenti. Kalian binatang. Kalau bukan karena kalian, kami tidak akan salah paham. Bos. Apa? Mau memberontak? Jangan lupa, sekarang akulah bos kalian. Kalian para penipu, saudara-saudara, serang mereka. Kalian para penipu. Pak Chen, kami mohon maaf pada Anda. Pak Chen. Kalau saja kami tahu sebelumnya yang Anda katakan itu benar, kami seharusnya tidak hanya berdiam diri. Sebenarnya, kalian juga tertipu. Sudah berlalu. Ayo, semua datang, ambil uangnya. Ayo, Li Tao. Terima kasih, Pak Chen. Ayo Wang Yu. Pak Chen, Anda berjasa pada kami. Cepat bangun. Pak Chen, konferensi pers akan segera dimulai. Bagaimana kalau Anda pergi dulu persiapkan diri di hotel? Baiklah, terima kasih. Sekretaris Ye. Kian, kalian akhirnya datang. Ini pasti ayah Kian. Kami mencari Bapak dengan susah payah. Bapak Zhang, Bapak sudah datang. Silakan duduk. Dia siapa? Kak Mang, kalian juga kenal ayahku? Kalian belum tahu ya? Beliau ini adalah penolong besar Direktur Lin kami. Hadirin sekalian, konferensi pers hari ini, dialah tamu kehormatannya. Beliau juga akan menjadi pemegang saham besar grup Lin di masa depan. Bapak Zhang, konon grup Lin berinvestasi miliaran untuk Bapak. Nanti jangan sampai lupa dengan kami. Iya, Bapak Zhang benar-benar punya visi. Kami sangat iri. Bapak Zhang, hubungan Bapak dengan Direktur Lin bisa dijelaskan lebih detail? Jangan-jangan konferensi pers ini diadakan untuk ayah Zhangku ini? Bapak Zhang, ini kartu nama saya, dari pabrik baja pertama Jiangcheng. Anda adalah putra Bapak Zhang, ya? Tampan sekali. Putra kedua juga berwibawa luar biasa.
Sungguh sekumpulan penjilat. Anda putri Bapak Zhang. Ya, sungguh cantik alami. Saya punya seorang putra yang seusia dengan Anda. Bagaimana kalau... Pergi sana. Sudah, jangan marah. Aku haus. Bapak Zhang. Minum punyaku. Wah, terima kasih. Terima kasih. Mereka siapa sih? Chen Shu, dasar orang tak berguna. Ngapain kamu ke sini? Si tua bangka ini. Beres apa kamu datang ke sini? Oh, aku tahu. Pasti si Jalang Yesue itu yang mengundangmu, ya? Dasar tua bangka. Kurasa kamu dan Yesue. Si Jalang itu, hubungannya memang tidak biasa ya. Chen Qian, jangan asal ngomong. Kenapa? Kata-kata kakak kedua salah? Chen Shu, kamu gak lihat diri sendiri? Kamu itu seperti apa? Ini tempat yang pantas buat kamu? Aku diundang ke sini. Kenapa aku nggak boleh datang? Chen Shu, sekarang kamu sudah bukan bos Tianheng Group lagi. Sebaiknya kamu tahu diri. Cepat minggir dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Bos Chen kami diundang ke sini. Dia punya undangan. Beres apa kamu mengusirnya? Hanya Pak Zhang saya yang menjadi bintang utama konferensi pers ini. Siapa yang dia suruh pergi ya harus pergi. Betul kan, semuanya? Betul. Iya. Pak Zhang kan orang yang berjasa bagi Direktur Lin. Dia diundang oleh Direktur Lin, menyuruh orang kecil pergi dari konferensi pers, itu mudah saja. Iya. Betul, betul. Aku sarankan kalian dengarkan kata-kata Pak Zhang. Cepat keluar, daripada cari masalah sendiri. Si tua, aku sarankan kamu lebih baik cepat pergi. Jangan sampai menyinggung Pak Zhang, itu sama saja menyinggung seluruh Lin Group. Siapa yang berani mengusirnya? Sekretaris Ye. Dia itu sekretaris pribadi Direktur Utama. Dia sampai membela Chen Shu seperti itu. Direktur Chen, Anda adalah tamu undangan langsung dari Direktur Utama kami. Bahkan, Anda adalah bintang utama acara ini. Aku lihat kalian siapa yang berani mengusirnya. Aku diundang oleh Direktur Utama. Maksudmu? Dia jangan bercanda. Dia cuma sampah. Masa Direktur Lin sendiri yang mengundangnya? Kalau mau bohong, cari alasan yang lebih masuk akal. Yesue, hubunganmu yang tidak jelas dengan si tua bangka ini sudah keterlaluan. Sekarang kau berani di acara seperti ini berbicara sembarangan untuknya? Kau tidak takut Direktur Lin akan memecatmu? Orang yang ditolong Direktur Lin adalah Paman Zhangku. Dia berdiri di sini, sedangkan dia hanyalah seorang yang cacat. Perusahaannya saja sudah bangkrut. Berdasarkan apa dia bisa berhubungan dengan grup Lin? Betul, Direktur Zhang ada di sini. Kau masih berani membuat rumor. Chen Shu, kau sendiri tahu, apa kau ini orang yang ditolong Direktur Lin? Yesue, beberapa waktu ini kau tidak ada di perusahaan. Tahukah kau Direktur Lin menyuntikkan modal 10 miliar ke grup Tianheng? Dan, yang ini adalah bintang utama konferensi hari ini. Juga orang yang ditolong Direktur Lin. Bahkan sangat mungkin menjadi pemegang saham terbesar di grup Lin kami. Dasar bodoh. Dialah orang yang sedang dicari Direktur Lin kami. Sedangkan ketiga orang ini sebenarnya adalah orang yang tak tahu terima kasih. Cukup. Menurutku, jelas-jelas kau dan Chen Shu ini punya hubungan. Di sini ngomong sembarangan. Limang, apa yang kau omongkan? Yesue, kau demi pacar gelapmu ini, Chen Shu, melakukan semua hal ini, sudah kukasih tahu ke Mangge. Kau ini bersiaplah mati. Yesue, kau dan Chen Shu selingkuh? Sudahlah. Aku juga dengar kau menggelapkan uang perusahaan untuk pacar gelapmu ini. Hari ini malah menyebarkan rumor. Bilang Chen Shu lah penyelamat Direktur Lin. Kau tahu kalau hal ini sampai diketahui Direktur Lin, akibatnya akan seperti apa? Uang yang kuberikan ke Direktur Chen adalah ketua kami sendirian. Sudah sampai saat ini, dasar Jalang, masih berani membantah? Sekretaris Ye. Aku sarankan kalian lebih baik cepat-cepat minggat dari tempat ini. Menggelapkan aset tanpa izin, menyebarkan rumor, hal-hal seperti ini, kalau Mangge memberitahu Direktur Lin, menurutmu kalian masih bisa keluar dari grup Lin ini? Ayah Zhangku adalah penyelamat Direktur Lin. Selama ayah Zhangku ada, bicara di depan Direktur Lin, Jiang Cheng. Tidak akan ada lagi tempat untukmu berdiri. Aku kasih kalian satu kesempatan lagi. Cepat keluar dari sini. Jangan kotori mataku. Kalau tidak, aku akan benar-benar mematahkan kedua kakimu. Limang, Zhang Sanchun. Gaya kalian besar sekali ya. Direktur Chen lah penyelamat ketua kami. Konferensi pers ini juga diadakan untuk dia seorang. Soal uang yang kuberikan ke Direktur Chen, itu malah ketua kami yang menyerahkan sendiri.
Dia adalah mitra terbesar grup Lin kami. Bos, kami hari ini pulang jam 8. Bagaimana menurut Bapak? Apa? Semuanya, ikut aku. Aku mau lihat siapa yang berani tidak menghormati penyelamatku. Sekretaris Ye, kamu tidak waras, ya? Kamu pikir kami percaya omong kosongmu ini? Betul. Orang seperti Chen Shu mana mungkin jadi penyelamat Direktur Lin? Benar. Mungkin semua orang tidak tahu. Chen Shu ini tidak hanya melalui Yesue menyalahgunakan aset grup Lin. Dia juga menggelapkan aset perusahaannya sendiri. Menunggak gaji buruh migran, tidak dibayar. Orang yang moralnya busuk dan karakternya buruk, seperti dia, mana mungkin jadi penyelamat Direktur Lin? Chen Shu ini sungguh bukan orang baik. Bisa-bisanya menunggak gaji karyawan. Para buruh itu, mana ada yang tidak punya tanggungan keluarga? Chen Shu pantas mati. Gaji karyawan sudah lama dibayar lunas oleh Direktur Chen kami. Tapi yang saya lihat hanyalah kamu memberi uang grup Lin kepada Chen Shu. Saya tidak melihat kamu membayar gaji mereka. Betul. Tidak hanya itu, saya beritahu kalian semua, Chen Shu ini demi uang bahkan ibunya sendiri yang menderita kanker hati tidak dia selamatkan. Apa? Demi uang? Bahkan tidak mau obati ibunya sendiri, masih main serong dengan wanita ini. Chen Shu ini benar-benar bangsat yang langka. Orang seperti Chen Shu masih berkhayal dirinya penyelamat Direktur Lin. Bukankah itu memalukan Direktur Lin? Yesue, kamu benar-benar tidak tahu malu. Hubunganmu dengan si tua bangka ini tidak jelas sudah. Lupakan itu. Masih berani di sini memfitnah Direktur Lin. Direktur Lin tidak akan membiarkanmu. Kalian anak-anak durhaka ini. Kamu memfitnahku. Itu sudah. Jangan nodai nama baik Nona Ye. Kami memfitnahmu? Justru kamu yang memalsukan hubunganmu dengan Direktur Lin. Kalian berdua cepat keluar dari tempat ini, kalau tidak, aku akan beritahu Direktur Lin semua perbuatan kalian. Aku juga akan membuat seluruh kota Jiang penuh dengan skandal kalian. Chen Shu, aku beri kamu kesempatan terakhir. Cepat keluar dari tempat ini. Zhang Sanchun, aku sudah berjanji pada seseorang, akan datang ke konferensi pers ini. Aku tidak bisa ingkar janji. Kamu janji sama siapa? Jangan-jangan kamu mau bilang Direktur Lin? Masa iya kamu bilang konferensi pers ini dia yang minta kamu datang? Orang itu masih nggak mau pergi, ya? Hadirin sekalian, walaupun konferensi pers ini diselenggarakan oleh grup Lin, tapi tujuannya adalah untuk mengumumkan kerjasama dengan grup Tianheng kami. Menurut kalian semua, tempat ini, apa aku bisa dibilang setengah tuan rumah? Bisa. Sedangkan dia, Chen Shu, menyalahgunakan aset perusahaan, menunggak gaji karyawan, bahkan ibunya sendiri dia nggak mau bantu. Dan lagi, dia mengaku sebagai penyelamat Direktur Lin. Menurut kalian, pantas nggak dia mati? Pantas. Nah, aku, Zhang Sanchun, selain setengah tuan rumah tempat ini, juga penyelamat Direktur Lin. Menurut kalian semua, pantas nggak aku mengusir binatang tua ini keluar dari sini? Pantas. Bagus. Kalau begitu, hari ini aku, Zhang Sanchun, atas nama Direktur Lin, akan mengusir binatang tua yang lebih rendah dari babi ini keluar dari tempat ini. Bagus. Kianger, Donger, bawa orang tua ini keluar untukku. Dua anak durhaka, berani-beraninya kalian. Orang tua, ini untuk kebaikanmu. Nanti kalau Direktur Lin datang, cuma kamu dan Yesue yang berani mengaku sebagai penyelamat Direktur Lin. Direktur Lin pasti nggak bakal ngasih ampun kalian. Ini kan grup Lin. Kalian berani berbuat semaunya? Pergi sana. Papa Zhangku kan penyelamat Direktur Lin. Di grup Lin ini, kami mau ngapain ya ngapain. Berani-beraninya kalian memperlakukan Bapak Chen seperti ini? Tidak takut menghadapi pembersihan dari Direktur Lin? Hah? Penyelesaian? Kalau mau diselesaikan Direktur Lin sendiri harus lebih dulu membereskan pasangan mesum kalian berdua. Kalian dua lonte busuk ini masih berani membela si tua bangka ini? Tunggu sampai ayah Zhangku berhasil bekerja sama dengan grup Lin, akan kuajarkan tata krama pada kalian, hajar mereka. Berhenti. Jangan sakiti mereka, kita pergi. Mau kabur? Sekarang sudah terlambat. Semua orang di sini serang. Kalian? Direktur Lin datang. Direktur Lin, Anda akhirnya datang. Kami sudah menunggu lama. Kamu? Anda tidak ingat saya? Saya ini orang yang pernah menolong Anda.
Konferensi pers Anda kali ini bukankah khusus diadakan untuk saya? Lihat, di tempat ini ada yang berbuat onar. Tenang saja, sekarang akan kusuruh si tua bangka ini minggat. Mitra, Ayah Zhang, berani sekali kalian. Pak Lin, kenapa Bapak memukul saya? Saya kan orang yang pernah menolong Bapak. Pak Lin. Saya tahu Pak Zhang, sebagai tuan rumah acara ini, tidak bisa menjaga ketertiban. Saya mewakili beliau untuk meminta maaf pada Bapak. Oh, ternyata Pak Lin marah karena Pak Zhang tidak bisa menjaga ketertiban acara. Pantasan marah sampai memukul Pak Zhang. Pak Lin sudah bersusah payah menyelenggarakan konferensi pers ini, mengumumkan Pak Zhang sebagai mitra, tapi hasilnya jadi kacau seperti ini. Masa Pak Lin bisa senang? Ini semua salah Chen Shu ini. Masa Pak Lin bisa senang? Ini semua salah Chen Shu ini. Maafkan saya Pak Lin, ini semua kelalaian saya. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja Chen Shu, si tua bangka ini. Tenang saja, saya akan segera menyuruh orang membuangnya keluar. Qiang Dong masih bengong apa lagi? Bawa si tua bangka ini keluar untuk saya. Kalian. Pak Lin, saya anak perempuan Pak Zhang, juga pacarnya Mangge. Bisakah Bapak memberi saya kesempatan di grup Lin? Minggir. Aduh, cepat. Jangan sampai si tua ini mengotori mata Pak Lin. Cepat buang dia keluar. Baik, semua berhenti. Ini. Bapak tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Tak kusangka, Anda adalah ketua grup Lin. Lin, masih muda sudah sukses. Bapak Lin sampai memperhatikan Chen Shu ini. Chen Shu itu siapa? Kenapa Bapak Ketua Lin mau? Bukankah Bapak Zhang lah penolong Bapak Ketua Lin? Bapak Chen, sebelumnya tidak kuberitahu, karena takut Bapak tahu nanti tidak mau datang ke konferensi pers kami. Karena sudah berjanji padamu, aku pasti datang. Aku tidak pernah mengundang mereka. Siapa yang membiarkan mereka masuk? Dia, Limang. Bapak Ketua Lin. Zhang Sanchun bukankah penolong Bapak? Penolong. Limang. Mulai hari ini, kau dipecat. Apa? Mangge. Bapak Ketua Lin, kenapa Bapak memecat Limang? Yang Bapak cari bukankah ayahku? Bapak Ketua Lin, setelah kami mendapat kabarnya, langsung membawa ayah untuk Bapak. Bapak Ketua Lin, orang penting seperti Bapak mudah lupa. Ya, Bapak lupa penolong Bapak adalah ayahku? Aduh, mereka benar. Bapak Ketua Lin, akulah penolongmu. Apakah Bapak lupa dulu aku pernah menolongmu? Menolongku? Apa yang kau tolong dariku? Aku. Ya ampun. Kejadian dulu itu mana mungkin aku ingat dengan jelas. Orang sepertimu pantas jadi penolongku? Kau, jangan-jangan kau ingin mengingkari budi baik? Penjaga, bawa mereka keluar. Jangan. Bapak Chen, aku akan mendorong kursi roda Bapak ke atas panggung. Bapak Ketua Lin sampai mendorong Chen Shu naik ke panggung. Chen Shu ini siapa sebenarnya? Sampai-sampai membuat Bapak Ketua Lin sangat menghormati. Jangan-jangan Chen Shu adalah... Sekarang saya umumkan Bapak Chen Shu akan menjadi mitra terbesar grup Lin kami. Ini. Apa? Direktur Lin malah mengumumkan Chen Shu adalah mitra grup Lin? Ini tidak mungkin. Kan Direktur Zhang yang seharusnya penyelamat Direktur Lin. Dia, Chen Shu, cuma seorang yang tidak punya apa-apa. Berdasar apa dia bisa jadi mitra grup Lin? Ini tidak mungkin. Akulah penyelamatmu. Benar, Direktur Lin. Anda tidak boleh tidak kerjasama dengan ayah angkat saya. Dan malah kerjasama dengan orang luar. Anda jangan sampai tidak tahu balas budi. Hadirin sekalian, pasti tadi Direktur Lin salah bicara. Yang mau dia umumkan tadi sebagai mitra grup Lin seharusnya saya, Zhang Sanchun. Penyelamat saya bukan dia, melainkan Bapak Chen Shu. Ini tidak mungkin. Kan Limang yang bilang saya penyelamatmu? Iya, Mangge. Dia pasti tidak bohong pada kami. Limang. Saya ingat penyelamat Anda adalah ayah dari dua bersaudara keluarga Chen. Ayah kalian bukankah Direktur Zhang?
ayah kami. Masa iya? 3 anak durhaka yang tidak tahu balas budi. Sampai siapa yang menjadi ayah yang membesarkan kalian 20 tahun saja tidak bisa bedakan? Chen Shu, benar-benar penyelamat Direktur Lin? Ternyata benar si tua Chen Shu ini. Tidak mungkin, kan saya yang seharusnya penyelamat Direktur Lin. Saya. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana caramu berbuat baik padaku. Berani-beraninya mengaku sebagai penyelamatku. Hancur, hancur. Ini benar-benar hancur. Terus kenapa? Sekarang saya adalah bos grup Tianheng. Kamu cari kerjasama dengan grup Tianheng kami kan, karena melihat potensi jaringan distributor kami dan reputasi industri kami. Saya tidak percaya kamu mau kerjasama dengan Chen Shu, seorang yang tidak punya apa-apa dan tidak berguna. Lalu apa? Cuma grup Tianheng doang. Asalkan Tuan Chen mau bekerja sama, 10 atau 100 grup Tianheng pun takkan bisa menandingi Tuan Chen. Saya umumkan, membatalkan semua kerjasama dengan grup Tianheng. Hanya di tempat Tuan Chen berada, saya baru mau berinvestasi. Grup Tianheng tanpa Tuan Chen bukan apa-apa. Lin Dong, kau akan menyesali keputusanmu hari ini. Saya umumkan, Tuan Chen akan menjadi mitra terbesar grup Lin, sekaligus di grup Lin, menikmati status yang setara dengan saya. Shaolin, ini. Tuan Chen, Anda harus menerima semua ini. Hanya dengan kehadiran Anda, perusahaan kami bisa bertahan lama. Lindong, kau bekerja sama dengan Chen Shu, orang yang menunggak gaji ini. Kau tidak takut mencemarkan nama grup Lin? Benar, Chen Shu ini tidak hanya menunggak gaji karyawan, tapi juga menggelapkan aset perusahaan. Tidak hanya itu, si tua bangka ini tidak hanya menyimpan semua uang, tapi juga menggelapkannya, bahkan ibunya sendiri yang sakit kanker tidak mau diselamatkan. Membiarkan ibunya hidup seadanya. Tak disangka Chen Shu ternyata orang seperti ini. Direktur Lin malah kerjasama dengan orang seperti ini, sungguh buta mata. Dia, Chen Shu, malah jadi mitra terbesar grup Lin. Kupikir grup Lin ini sudah tamat. Kalian mengada-ada. Tuan Chen tidak pernah menunggak gaji kami. Mereka semua cuma ngomong kosong. Pak Chen udah lama bayarin gaji ke kita semua. Kami ini dari desa. Masing-masing bawa keluarga. Ada keluarga yang harus dinafkahi. Pak Chen lah yang nampung kita. Bahkan kasih kita gaji yang lumayan. Bahkan waktu perusahaan lagi susah-susahnya, Pak Chen tetap bayarin gaji kita. Pak Chen gak pernah ngecewain kita. Iya, gak pernah ngecewain kita. Aku ibunya Shuer. Shuer selalu ngeobatin aku. Dari kecil, anak ini baik hati. Dia selalu bantu orang semampunya. Dia udah puluhan tahun berbuat baik. Gak nyangka ketemu sama kalian, orang-orang yang gak tahu balas budi ini. Beberapa orang ini benar-benar keterlaluan, bisa-bisanya fitnah Pak Chen. Aku nyaris percaya sama mereka. Bangsat banget. Kalian kira gaji dan uang buat berobat dari mana? Itu hasil dari Chen Shu dan Ye Shue bekerja sama nyolong dana grup Lin dari sana. Nyolong aset grup Lin? Chen Shu ini sama Ye Shue nekat banget. Direktur Lin belum tentu bakal lepasin Ye Shue sama Chen Shu. Masalah ini, kalau Direktur Lin sengaja mau bela Chen Shu, kayaknya juga nggak bakal bisa. Chen Qiang, kamu ngomong apaan sih? Zhang Sanchun. Chen Qiang. Seumur hidup, aku Chen Shu jujur dan bertanggung jawab. Setiap sen uangku bersih, suci. Aku nggak pernah punya niat jahat sedikit pun. Bersih dan suci. Terus kasih tahu aku, uang yang Ye Shue kasih ke kamu itu. Dari mana asalnya? Uangnya aku yang minjemin? Gimana? Kamu keberatan sama aku? Uang-uang itu semuanya adalah harta pribadi saya. Saya meminjamkannya atas nama pribadi. Dengan bunga Rp1 kepada Bapak Chen. Apa aku tidak salah dengar? Direktur Lin ternyata meminjamkan dengan bunga Rp1 kepada Chen Shu. Uang sebanyak itu? Bunga Rp1? Bunganya terlalu kecil, ya? Ini tidak mungkin. Bunga Rp1? Kalau kamu mau membela Chen Shu, setidaknya carilah alasan yang lebih masuk akal. Dulu, kalau bukan karena bantuan Bapak Chen kepadaku, aku tidak mungkin mendirikan grup Lin, dan tidak mungkin sukses seperti sekarang. Sedikit bunga itu. Dibandingkan dengan bantuan Bapak Chen kepadaku, apa artinya? Justru kalian, Bapak Chen sudah bersusah payah membesarkan kalian, tapi kalian malah membalas budi dengan kejahatan. Menganggap musuh sebagai orang tua.
Kalian tidak merasa bersalah kepada Bapak Chen? Siapa ini? Kalian berdua, untuk mendapatkan grup Tianheng milik Bapak Chen, kalian berani memukuli Bapak Chen seenaknya. Padahal Bapak Chen sudah berbuat baik kepada kalian. Kalian berdua sungguh lebih kejam dari binatang. Zhang Sanchun ini dan saudara-saudara Chen sungguh keterlaluan. Kita tadi hampir saja tertipu oleh mereka. Hampir saja menuduh Bapak Chen orang baik ini. Beberapa orang ini bukan orang baik-baik, sungguh ingin memukuli mereka sampai mati. Pukuli mereka sampai mati. Selain itu, masalah kalian menyalahgunakan aset grup Chen tanpa izin, grup Lin kami sedang menyelidikinya. Tidak lama lagi, hasilnya semuanya akan terungkap. Kamu mengada-ada. Aset grup Tianheng justru dialihkan oleh Chen Shu. Benar. Uang itu jelas-jelas diambil oleh Chen Shu. Tunggu sampai hasil penyelidikan grup Lin kami keluar. Nanti, semuanya akan menjadi jelas. Kalian satu persatu tidak akan bisa lepas dari hukuman hukum. Memfitnah dan menjelek-jelekan orang yang berjasa padaku dan mengalihkan aset grup Tianheng. Kalian percaya nggak kalau sekarang juga aku mengirim kalian ke penjara? Direktur Lin, aku mohon ampunilah kami. Direktur Lin, kami tidak bermaksud begitu. Semua adalah Paman Zhang, bukan Zhang Sanchun yang memaksa kami. Iya, Direktur Lin Zhang Sanchun, dia yang menyuruh kami mengalihkan dana perusahaan. Dia yang menyuruhku memfitnah Chen Shu. Kalian, Dalika. Yang kalian hianati adalah Direktur Chen, bukan aku. Jangan minta maaf padaku, Direktur Chen. Sekarang dia adalah mitra terbesar grup Lin, hanya dia yang bisa menentukan hidup mati kalian. Ayah, aku salah, ayah. Ayah, kami seharusnya tidak percaya omong kosong orang lain untuk menyiksa ayah. Ayah, dengarkan penjelasanku. Semua gara-gara Zhang Sanchun. Dia, si binatang ini, dia yang menghasutku untuk mengalihkan dana perusahaan. Dia yang menghasutku untuk memfitnah ayah. Dulu aku kok tidak ingat kalian pernah memanggilku ayah. Sekarang baru ingat memanggil ayah. Ayah, kita kan hubungan ayah dan anak, maafkanlah kami. Memaafkan kalian. Saat kalian mengalihkan aset grup Tianheng, pernahkah terbayang akan hari ini? Saat aku dipukuli oleh kalian dan ibuku, diintimidasi, pernahkah terbayang akan hari ini? Bencana dari langit, masih bisa ditoleransi. Tapi bencana buatan sendiri, tak bisa dimaafkan. Ayah aku. Meskipun aku, Chen Shu selama puluhan tahun ini selalu berbuat baik dan berhati lapang, tapi perbuatan kalian hari ini, tindakan kalian ini, harus menerima hukuman yang setimpal. Ayah, itu Zhang Sanchun. Dia yang ingin menginjak Bapak sampai hancur. Baru dia memaksa kami untuk mengalihkan aset perusahaan. Aset? Iya, ayah. Semuanya karena Zhang Sanchun. Dia yang menyuruh kami mencari ayah di rumah tua, memaksa kami untuk meminta grup Tianheng dari ayah. Kalau tidak, dia akan membunuh kami. Kalian bertiga anak durhaka, padahal kalian yang mau sendiri. Kalian bilang, si tua Chen Shu ini, semua aset perusahaannya seharusnya milik kalian. Kalianlah yang ingin merebut grup Tianheng miliknya. Terus, grup Lin ini, dia tidak punya bukti yang lengkap. Kalian bodoh-bodoh ini, sembarangan saja mengakuinya. Mata saya benar-benar buta. Bagaimana bisa saya membesarkan kalian bertiga bodoh ini sebagai anak? Semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin saya sampai seperti ini? Pergi kau, salah saya, kalian bertiga bodoh ini. Saya cuma sedikit membujuk, kalian langsung bisa mengkhianati ayah yang sudah membesarkan kalian puluhan tahun. Binatang. Pergi kau. Zhang Sanchun, kamu sekarang segera minta maaf sama ayah saya. Biar dia memaafkan kami. Dasar anak durhaka. Kamu berani memukul bapakmu? Sayalah bapakmu. Kamu minta maaf sama ayah saya. Minta maaf. Tian, kamu tidak apa-apa? Kamu berani memukul saya? Dasar idiot. Kalau bukan karena kamu bilang ke saya Zhang Sanchun itu orang yang berjasa bagi Direktur Lin, mana mungkin saya jadi seperti sekarang. Bodoh. Kami salah. Maafkan kami, ya, ayah. Semua ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Ayah, kau tidak bisa mengabaikan hubungan ayah dan anak kita selama bertahun-tahun ini. Ayah, aku mohon padamu. Ayah, maafkan aku. Ayah, karena kami termakan bujukan. Ayah, kami termakan fitnah dari Zhang Sanchun. Tapi ayah tidak bisa memojokkan kami ke jalan buntu, ayah.
Kami bersumpah, mulai sekarang, dan seterusnya, kami pasti tidak akan berbuat jahat lagi. Kami pasti akan berbakti padamu. Sudah terlambat. Kalian bertiga memang berhati jahat, tidak tahu menyesal. Jika tidak membuat kalian mendapat pelajaran yang seharusnya, kalian ini tidak akan pernah kapok. Pak Chen, perintah Anda. Bagaimana sebaiknya kami menangani mereka? Usir mereka keluar. Dari kota Jiang, blokir total. Baik. Lakukan sesuai perintah Pak Chen. Baik. Kau tidak boleh memperlakukan kami seperti ini, ayah. Ayah, lepaskan kami. Kami tahu salah. Hadirin sekalian, Pak Chen akan menjadi mitra terbesar grup Lin kami. Selanjutnya, silakan Pak Chen yang akan berbicara. Saya, Chen Shu, sepanjang hidup ini selalu berbuat kebajikan, baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam berbisnis. Saya selalu berpegang pada konsep bisnis yang berpusat pada manusia. Dengan tulus dan baik hati, memperlakukan pelanggan, memperlakukan karyawan, memperlakukan mitra kerja. Kali ini, berkat kebaikan hati Direktur Lin yang begitu besar, baiklah. Saya tidak akan mengecewakan Direktur Lin. Saya akan memikul tanggung jawab atas kepercayaan Direktur Lin dan juga memikul tanggung jawab sosial yang seharusnya dimiliki perusahaan untuk masyarakat, menciptakan lebih banyak nilai. Teman-teman wartawan, saya percaya, dengan pimpinan Pak Chen, grup Lin kami pasti akan berkembang lebih baik, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Hai. Kalian. Kalian bertiga cuma bisa bikin masalah, nggak bisa beresin apa-apa. Zhang Sanchun, kamu masih berani menyalahkan kami? Kalau bukan karena kamu yang menghasut, Chen Shu masih ayah kami. Yang bisa dekat dengan Lin Group, juga kami. Dan juga Limang itu. Kalau bukan karena dia bohong bilang Zhang Sanchun adalah penyelamat Lindong, mana mungkin kami sampai seperti sekarang ini? Sudahlah, jangan diteruskan lagi. Lin Group sudah tahu semua yang kita lakukan. Menurutmu, dia akan melepaskan kita? Jangan lupa, aku sekarang masih bos Tianheng Group. Asalkan masih punya sumber daya Tianheng Group, aku bisa bangkit lagi seperti semula. Bagus. Anda adalah Tuan Zhang Sanchun, kan? Iya, saya. Saya dari Amerika, William dari Banana Group. Kami Banana Group ingin bekerja sama dengan Tianheng Group Anda. Banana Group? Yang kamu maksud itu raksasa industri chip dari Amerika? Banana Group? Benar. Perusahaan top di Tiongkok, Yao Guang Group, sedang mengadakan sebuah kompetisi. Siapa yang bisa mengembangkan chip yang dibutuhkan Yao Guang Group dan memenuhi syarat untuk kerjasama dengan Yao Guang Group, maka dia bisa bekerja sama jangka panjang dengan Yao Guang Group dan menjadi pemimpin di bidang chip. Oh ya? Karena itu, kami Banana Group ingin bekerja sama dengan Tianheng Group Anda, memanfaatkan sumber daya industri dan jaringan distributor Tianheng Group Anda untuk menjadi pemimpin di seluruh industri chip. Benarkah ini? Kudengar kalian bermusuhan dengan Lin Group. Asalkan kalian mau bekerja sama dengan kami dan memenangkan kompetisi ini, Lin Group akan kalian injak-injak dengan keras, selamanya tak bisa bangkit lagi. Wah, bagus sekali. Aku setuju. Aku mau bekerja sama denganmu. Aku akan menginjak-injak Lin Group, Bapak William. Bagaimana dengan chipnya? Saya sudah menyuruh staf kami bekerja lembur dan mengembangkan semalaman. Saya jamin akan menyelesaikan tugas ini dalam minggu ini. Baik, pastikan kualitasnya harus memenuhi persyaratan grup Yao Guang. Bapak tidak perlu khawatir. Saya juga dengar grup Lin juga dapat kabar akan ikut kompetisi bersaing dengan kami untuk hak kerjasama. Kalian harus lebih dari grup Lin lebih cepat dan lebih baik menyelesaikan pengembangannya. Walaupun grup Lin itu adalah grup nomor 1 di Jiangcheng, tapi grup Tianheng kami punya banyak. Karyawan berpengalaman puluhan tahun yang hebat. Ditambah lagi banyak
Sumber daya distributor yang unggul. Bapak tenang saja. Mereka tidak akan bisa menang dari kami. Bagus. Kerja keras ya. Pak Zhang, sekarang kami bisa benar-benar menjatuhkan grup Lin, kan? Sekarang baru tahu kalau aku ayahmu. Dengar ya kalian bertiga. Setelah memenangkan kompetisi ini, grup Tianheng kami akan menggantikan grup Lin menjadi grup nomor 1 di Jiangcheng. Nanti saat itu, Lindong dan Chen Shu bisa apa lagi terhadapku. Hahaha. Cepat suruh karyawan-karyawan itu. Cepat selesaikan tugasnya. Ingat ya, harus selesai sebelum grup Lin menyelesaikan pengembangannya. Kalau tidak, aku yang akan menghukum kalian. Ya. Cepat panggil orang. Li Tao, kamu baik-baik saja? Kalian tidak kerja dengan baik, ngapain di sini? Bapak Chen, saya dapat kabar. Yao Guang Group akan mengadakan kompetisi pembuatan chip di kota Jiang untuk mencari mitra kerjasama. Kalau Lin Group kami bisa memenangkan kompetisi ini, akan mendapat keuntungan yang sangat besar. Lalu tunggu apa lagi? Kita harus segera mulai riset dan pengembangan. Sejujurnya, kompetisi ini, Tianheng Group juga akan ikut serta. Lin Group kami sangat sulit menyelesaikan riset sebelum Tianheng Group. Tianheng Group? Dari mana mereka dapat dana? Saya dengar, Banana Group dari Amerika menginvestasikan 10 miliar untuk Tianheng Group, tujuannya untuk menghalangi kami dan memenangkan kompetisi. Apalagi, Tianheng Group memiliki karyawan profesional dan distributor yang kuat. Lin Group, kami memang kaya, tapi tetap sulit untuk mengalahkan Tianheng Group dan memenangkan hak distribusi. Memang benar. Bapak Chen, karyawan Tianheng Group itu semua dilatih oleh Anda, distributor juga Anda yang jaga. Semua ini seharusnya menjadi milik Anda. Xiaolin, tenang saja. Karena saya adalah mitra terbesar Lin Group, maka urusan Lin Group adalah tanggung jawab saya. Saya pasti akan membantu Lin Group memenangkan kompetisi ini. Li Tao, cepat bangun dan kerja. Kami sudah 3 hari 3 malam tidak istirahat, terus bekerja. Li Tao, dan kamu Wang Yu, soal kalian membantu Chen Shu bicara di konferensi pers kemarin, belum aku tuntut, sekarang berani-beraninya pura-pura pingsan. Li Tao, kalau bisa kerja ya kerja, kalau tidak bisa sekarang juga keluar. Biarkan saja Li Tao pulang istirahat, kondisi tubuhnya benar-benar sudah tidak kuat. Istirahat? Tidak mungkin. Riset chip ini harus selesai. Tidak ada yang boleh pulang istirahat. Ada-ada saja cara kalian mengeksploitasi karyawan. Dulu saat Bapak Chen masih di sini, kami selalu pulang tepat waktu, tidak pernah dieksploitasi. Betul? Bapak Chen jauh lebih baik ribuan kali lipat dibanding bos-bos hitam seperti kalian. Kalian ini bos hitam. Betul-betul, bos hitam, bos hitam. Bagaimana? Mau memberontak semua? Hah? Kalian satu persatu, sudah tidak mau kerja lagi? Li Tao, cepat lanjutkan kerjamu. Hentikan. Chen Shu, kamu datang untuk apa, si tua? Mereka sudah beberapa hari tidak istirahat. Masih tega-teganya kamu memeras karyawan seperti ini? Si tua, mereka adalah karyawan kami. Kami mau memeras mereka seperti apa, ya seperti itulah. Si tua, dulu saat konferensi pers, kami sudah memohon padamu, tapi kamu tetap tidak melepaskan kami. Sekarang malah datang ke sini mengurus urusan orang lain? Menurutku kamu hanya takut kami memenangkan juara utama kompetisi grup Yao Guang, sehingga kamu dan Lin Group kamu akan terinjak-injak. Baru karena itu kamu panik, lalu datang ke sini membuat keributan, ya kan? Aku datang untuk mengundang mantan karyawanku, untuk bergabung dengan Lin Group. Apa? Berani-beraninya kamu merebut karyawanku? Kamu memeras rekan-rekan saya. Bahkan jika bukan untuk kompetisi, aku akan tetap mengundang mereka untuk bergabung dengan Lin Group. Direktur Chen, Anda terlalu baik pada kami. Saya mau ikut Direktur Lin. Di sini, saya sudah diperas sampai 10 hari 10 malam tidak tidur. Saya juga, sekelompok orang bodoh. Setelah kalian pergi dengan mereka, juga hanya untuk menyelesaikan pesanan,
Kalian pikir mereka tidak akan memeras kalian? Saya sudah mengikuti Direktur Chen lebih dari 10 tahun. Saya percaya, dengan karakter Direktur Chen, dalam keadaan apapun dia tidak akan memeras kami. Saya juga percaya. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Tidak ada yang boleh pergi. Kompetisi ini harus dimenangkan. Siapa yang mau bertahan, gaji semua orang akan digandakan. Bagaimana? Kalian masing-masing punya tanggungan keluarga, gaji 2 kali lipat sangat penting bagi kalian, kan? Apa yang kalian sebut kepercayaan di hadapan uang? Sama sekali tidak ada artinya. Grup Lin, saya bersedia membayar gaji normal kalian 5 kali lipat untuk mempekerjakan kalian. Kami tawarkan 10 kali lipat untuk mempekerjakan kalian. Saya tawarkan 15 kali lipat. Kami tawarkan 100 kali lipat. Uang bukan masalah. Grup pisang kami punya banyak. Grup Lin kalian dibandingkan dengan grup pisang kami jauh ketinggalan. Lindong, siapa suruh dulu tidak memilih aku sebagai partner? Sekarang kamu tahu kan, di belakangku adalah grup pisang yang kuat. Kalau bicara modal kalian jauh kalah. Kali ini kami akan menginjak-injak si tua Chen Shu dan grup Lin dengan sangat keras. Pak Chen, lawan kita adalah grup pisang. Berapapun banyaknya dana, kita tidak sanggup lagi. Semoga kalian setuju gaji para karyawan bisa dipastikan terpenuhi. Pak Chen, mereka tidak tahu balas budi. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Tanpa Anda, tidak akan ada saya seperti sekarang ini. Bahkan jika Tianheng Group hari ini menawarkan gaji 1000 kali lipat, bahkan 10.000 kali lipat, saya hanya akan mengikuti Anda, Pak Chen. Baik. Pak Chen, Pak Chen, Pak Chen. Pak Chen, Pak Chen. Kalian mau apa? Apa kalian tidak mau gaji 100 kali lipat lagi? Pak Chen, saya juga mau ikut Anda. Ke Lin Group. Benar, Pak Chen. Saya juga mau ikut Anda. Saya juga mau. Tapi saya tidak bisa memberi kalian gaji sebanyak itu. Pak Chen, kami semua adalah orang-orang yang Anda rekrut ke Tianheng Group, dan juga Anda yang selalu melatih kami. Memberi kami kemampuan untuk menghidupi keluarga. Kebaikan seperti ini, mana bisa dibandingkan dengan uang? Pak Chen, upahnya, berapapun yang Anda mau beri, itu sudah cukup. Kami akan ikut Anda, benar. Baik. Saya bersumpah, saya Chen Shu, seumur hidup ini, pasti tidak akan menyia-nyiakan kalian. Gila. Semuanya gila. Bisa-bisanya menolak uang. Sekelompok bodoh. Mengikuti Chen Shu, kalian akan menyesal. Dasar bodoh. Kau membuat semua pekerja ini pergi. Tanpa mereka, bagaimana kita bisa menyelesaikan riset dan pengembangan? Dan kalian juga, sampah. Semuanya sampah. Cuma sekelompok buruh, kan? Tinggal cari penggantinya saja. Kalian ngerti apa? Mereka adalah tenaga ahli yang sudah dilatih Chen Shu belasan tahun. Teknologi mereka tak tertandingi. Tanpa buruh-buruh ini, chip yang kita kembangkan masih bisa memenuhi persyaratan grup Yao Guang. Tuan William, tenang dulu Pak. Jangan-jangan Bapak lupa, di tangan kita ada tim distributor yang kuat yang tidak dimiliki oleh grup Lin. Hanya dengan distributor inilah chip produksi kita yang dipercayakan grup Yao Guang di masa depan bisa terjual. Bahkan jika kualitas produksi kita agak lebih rendah, grup Yao Guang masih bisa menerimanya kok. Tapi, dengan bergabungnya buruh-buruh itu ke grup Lin, bagi kita akan menjadi ancaman besar. Ini, tenang saja Pak, saya pasti tidak akan membiarkan Chen Shu dan orang-orang rendahan itu dengan lancar mengembangkan chipnya. Direktur Chen, tenang saja, kami pasti akan lembur untuk membantu mengembangkan chipnya. Semuanya, kalian hanya perlu bekerja normal, tepat waktu, pulang, dan istirahat. Tapi pesanan sebanyak ini, kalau tidak dikerjakan dengan lembur, bagaimana bisa selesai? Sudah saya bilang, saya tidak akan mengeksploitasi kalian.
Untuk meningkatkan efisiensi kerja, bukan dengan mengeksploitasi karyawan, tapi dengan metode manajemen yang efisien. Mulai sekarang, saya akan mengoptimalkan alur produksi dan teknologi otomasi dengan tetap menjaga efisiensi produksi. Saya juga akan menjamin waktu istirahat dan kesehatan setiap orang. Direktur Chen, Anda memang rekan kerja yang saya pilih. Dengan Anda di sini, semua masalah pasti akan teratasi. Terlalu berlebihan, tapi saat ini masih ada satu hal yang perlu diselesaikan. Bapak Chen, seluruh mesin di pabrik produksi itu entah kenapa berhenti beroperasi semua. Bapak Chen, besok adalah hari penyerahan ke Yao Guang Group. Tapi sekarang semua mesin sudah berhenti. Ini gimana dong? Ayo. Virusnya sudah ditanam? Aku sudah memasukkan virus ke dalam sistem kontrol mereka. Tenang saja, paling tidak 1-2 hari mereka pasti tidak bisa memperbaikinya. Wah, bagus sekali. Sekarang ditambah dengan jaringan distributor kita. Pesanan ini Tianheng Group kita sudah pasti dapat. Nanti saat itu seluruh perusahaan chip di Huaxia akan diinjak-injak oleh Banana Group Amerika kita. Pesanan terbesar di Huaxia akan diselesaikan oleh perusahaan yang diinvestasi perusahaan Amerika kita. Selamat datang di lokasi kompetisi chip yang diselenggarakan oleh Yao Guang Group. Kompetisi kali ini diikuti oleh 2 perusahaan besar. Perusahaan mana yang berhasil mengembangkan chip berkualitas lebih tinggi, perusahaan itulah yang akan bisa menjalin kerja sama jangka panjang dengan Yao Guang Group kita. Itu orang dari grup Tianheng. Katanya, grup Tianheng punya teknologi pembuatan chip yang canggih, dan mereka juga punya tim yang kuat. Baru-baru ini, sepertinya mereka dapat investasi dari grup pisang Amerika. Menurutku, grup Tianheng kemungkinan besar akan dapat hak kerja sama grup Yao Guang. Grup Lin, walaupun perusahaan nomor 1 di Jiangcheng, tapi kalau dibandingkan dengan grup Tianheng yang punya teknologi, investasi, dan distributor, masih kalah jauh. Anda dari grup Tianheng, Bapak Zhang, kan? Iya, betul. Jadi, dalam kompetisi chip ini, 2 perusahaan ikut. Tapi dengan sumber distributor dan teknologi Anda, kerjasama grup Yao Guang dengan grup Tianheng sudah pasti terjadi. Bapak Wang, mari kita harapkan kerjasama kita sukses. Katanya, ini dia mitra utama terbesar yang baru diumumkan oleh grup Lin. Mitra utama terbesar ternyata seorang penyandang disabilitas? Grup Lin ini nggak tahu mikirnya gimana? Karena para peserta sudah hadir, mari kita langsung mulai. Sekarang kita akan tunjukkan hasil pesanan dari para peserta. Mari kita lihat dulu produk dari grup Tianheng. Mari. Chip dari grup Tianheng, baik dari segi proses maupun kecanggihannya, sudah memimpin sebagian besar chip dalam negeri. Walaupun ada sedikit cacat, tapi sudah cukup memenuhi persyaratan grup Yao Guang. Memang, pantas saja grup Tianheng yang diinvestasi grup pisang. Chip ini di dalam negeri, belum tentu ada perusahaan yang bisa buat. Sepertinya kompetisi kali ini grup Tianheng sudah menang. Chip grup Lin juga sudah dikembangkan. Jangan sampai karena buru-buru, lalu hasilnya cuma produk setengah jadi. Chip ini tingkat presisinya sangat tinggi.
Aku belum pernah melihatnya. Ini tidak mungkin. Aku jelas-jelas sudah memasukkan virus ke dalam sistem kontrol mereka. Mereka mustahil bisa membuat chip. Kamu pikir dengan akal-akalan kecil kalian itu bisa menghentikanku, Bapak Chen? Mesinnya berjalan kembali. Bapak Chen, Anda luar biasa. Tadi ada seseorang yang di pengontrol memasukkan virus. Untungnya, situasi seperti ini. Dulu, saat aku mengelola Tianheng Group, pernah terjadi. Jadi, ada cara untuk mengatasinya. Skrir. Si tua bangka ini ternyata masih punya teknologi ini. Tak kusangka chip yang diproduksi Lin Group bisa mencapai level seperti ini. Bahkan perusahaan luar negeri pun untuk mencapai level seperti ini bukanlah hal yang instan. Chip Lin Group ternyata mendapat pujian setinggi itu dari Bapak Huang. Tampaknya Lin Group, teknologinya memang hebat, tapi jangan lupa, Yao Guang Group mencari mitra bukan hanya melihat teknologi. Bapak Huang, sekarang giliran Anda memutuskan perusahaan mana yang akan dipilih sebagai Yao Guang Group mitra kerjasama di masa depan. Meskipun chip dari grup Lin jauh lebih berkualitas daripada grup Tianheng, tapi yang lebih kami perhatikan adalah jaringan distribusi. Saya memilih yang memiliki jaringan distribusi yang kuat, yaitu grup Tianheng. Chen Shu, kamu pikir kamu bisa melawanku? Tunggu dulu. Kami adalah distributor grup Tianheng. Bukan, maksudnya, kami dulunya adalah distributor untuk grup Tianheng. Apa maksudnya ini? Maksud kami adalah, kami para distributor memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan grup Tianheng. Apa maksud kalian sebenarnya? Grup Tianheng kami sudah bekerja sama dengan kalian bertahun-tahun. Kenapa kalian mau membatalkan kerjasama? Alasan kami bekerja sama dengan grup Tianheng itu karena menghormati Bapak Chen. Bapak Chen menemui kami, memberitahu dia pindah ke grup Lin, maka kami tidak akan lagi bekerja sama dengan grup Tianheng. Bapak Chen punya jasa besar pada setiap distributor kami. Dulu, saat kami paling sulit, Bapak Chen lah yang memberikan produknya kepada kami, untuk kami jual. Baru kemudian kami para distributor ini mendapatkan jalan hidup. Tidak peduli Bapak Chen ada di perusahaan mana, kami hanya bekerja sama dengannya. Kami sekarang membatalkan kerjasama dengan grup Tianheng. Mulai sekarang, kami akan bekerja sama dengan Lin Group tempat Bapak Chen berada. Kalian, number one. Tidak masuk akal. Siapa yang mengizinkan kalian para distributor ini untuk membatalkan kerjasama dengan kami? Aku tidak setuju. Betul, aku juga tidak setuju. Berani-beraninya membatalkan kerjasama dengan kami. Aku tidak akan membiarkan kalian. Meskipun situasinya seperti ini, kami dari grup Yao Guang mengumumkan bahwa Lin Group tempat Bapak Chen berada akan menjadi mitra kerjasama kami. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Zhang Sanchun, kakak beradik Chen, kejahatan kalian sudah kami di Lin Group dapatkan buktinya. Selanjutnya, ikut kami. Tidak. Jangan. Dan kamu juga, Tuan William. Dalam kompetisi, kamu dicurigai menghalangi persaingan yang adil. Ikut kami juga. Apa? Ayah, tolong aku. Kalau tahu akan jadi begini, mengapa melakukan dari awal?